kasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Semuanya pasti penuh dengan cita-cita ya. Oke, hari ini di tengah-tengah situasi bagaimana riuhnya di tempat saya bekerja, tapi inilah keadaan di mana kami mau berbagi yang namanya kesukaan dan sukacita bersama-sama. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengingat seberapa sering kita mengikuti yang namanya perjamuan suci atau perjamuan kudus di gereja? Pasti sudah sangat sering sekali, bukan? Bahkan bertahun-tahun, bahkan berkali-kali, dan mungkin kita sudah tidak bisa lagi untuk menghitung berapa lama atau seberapa sering sampai sekarang kita mengikuti yang namanya perjamuan kudus atau perjamuan suci. Seberapa sering pun kita mengikuti akan perjamuan suci atau perjamuan kasih Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hendaknya kita tidak akan kehilangan makna yang ada. Bagaimana Tuhan Yesus membagikan hidupnya bagi kita, bagaimana Tuhan Yesus membagikan akan keseluruhan apa yang Dia punya bagi kita. Dan hari ini kita belajar dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Bagaimana Tuhan mau memberikan hidupnya bagi kita. Dan setiap kita mengikuti perjamuan suci atau perjamuan kudus, maka di situ pula kita memaknai betapa luar biasanya pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hendaklah itu betul-betul kita maknai, dan bukan dengan kemudian kita kehilangan maknanya karena bertahun-tahun, karena saking seringnya kita mengikuti akan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, membagikan hidup itu memang tidak mudah, seperti apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita belajar bahwa lewat perjamuan suci kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Dan jangan kita nodai dengan hal-hal yang tidak berkenan, seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Bagaimana mereka kehilangan akan makna yang sesungguhnya lewat perjamuan suci ini. Mereka justru berpesta pora, menghambur-hamburkan, dan yang miskin malah justru semakin disingkirkan. Sementara yang kaya menikmati perjamuan itu dengan secara luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh jemaat di Korintus itu adalah hal yang salah. Makanya mengapa Rasul Paulus itu menegur dengan keras? Karena mereka justru berpesta pora dengan yang namanya perjamuan kudus atau perjamuan suci. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk Bapak Ibu semuanya memaknai perjamuan suci itu dengan sungguh-sungguh, dan jangan seperti yang dilakukan atau dikerjakan oleh jemaat di Korintus. Maknailah dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus di kayu salib, karena pengorbanannya itu sangat luar biasa. Di zaman yang seperti sekarang ini, mana ada sih orang yang membagi hidupnya dengan cuma-cuma saja? Mana ada di dunia ini orang yang mau berbagi dengan cuma-cuma atau gratisan? Mari kita maknai perjamuan suci itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan pikiran kita. Mumpung kita masih ada di dunia, mumpung kita masih dikasih kehidupan dan nafas oleh Tuhan, mari kita maknai pengorbanan Yesus. Bagaimana cara Yesus berbagi hidupnya buat kita, untuk menyelamatkan kita semua. Maknailah perjamuan suci itu, maknailah perjamuan kudus itu dengan sepenuh hati dan pikiran kita. Dan bukan sekedar hanya itu ritual belaka, dan bukan sekedar hanya yang itu memang yang selalu kita lakukan dan kerjakan di setiap minggu pertama. Maknai dengan hal yang berbeda, maknai itu dengan hal yang penuh luar biasa, karena disitulah kita mendapatkan kasih daripada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kita, Allah yang begitu mencintai kita secara luar biasa. Haleluya.